Jumpa lagi bersama Neva and Family Group, Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur film Simbios Season 5 part kedua episode 9, yang mana episode ini digadang-gadang menjadi episode yang paling seru di antara episode-episode yang lain. So, pastikan kalian menonton video ini sampai habis tanpa skip agar semakin seru. Episode ini menceritakan mengenai kemunculan Lamia dan juga pertemuan Kang Lim dengan Hari untuk pertama kalinya. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan Gaan Li yang berjalan seorang diri di tengah hutan, di mana di depannya terdapat pepohonan yang rusak. Gaan sendiri tidak mengetahui di mana dia sebenarnya. Kemudian dia mengikuti jalan setapak di sepanjang pohon rusak tersebut, hingga sampailah dia di sebuah bangunan tua. Gaan kemudian memasuki bangunan tersebut. Di sana dia melihat sebuah batu nisan yang mendapatkan energi dari dua patung yang berada di sebelahnya. Sayangnya, kedatangan Gaan diketahui oleh patung-patung tersebut. Yang membuat Gaan sangat syok adalah dia melihat Hari dan Rion yang sudah tidak berdaya berada di bawah batu nisan tersebut. Yang terjadi kemudian, batu nisan itu membuka dimensi di mana Lamia muncul dari dimensi tersebut, disusul dengan bulan yang berwarna merah. Namun jangan khawatir guys, rupanya ini semua adalah mimpi dari Gaan. Ketika terbangun, Gaan merasakan bahwa mimpinya seperti benar-benar nyata. Di rumah, terlihat Jubi yang tengah bersantai dengan minuman kalengnya. Sinbi tiba-tiba datang dan mengambil minuman itu. Jubi marah sehingga dia berkejar-kejaran dengan Sinbi. Sayangnya energi Jubi habis. Dia kelelahan dan terengah-engah. Gembi mengatakan, Jubi seperti ini karena kekuatannya hilang karena diambil oleh Kang Lim. Di rumah sakit, Hari dan Rion datang untuk menjenguk Gaan karena Gaan sudah menghubungi mereka. Dia ingin menceritakan mengenai mimpinya kepada Hari dan Rion. Gaan bertanya apakah Hari dan Rion baik-baik saja. Hari mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, bahkan mengajak Gaan bercanda. Namun Gaan masih terlihat sangat murung. Gaan kemudian menceritakan mengenai mimpinya. Rion bertanya apakah Gaan benar-benar melihat bulan merah dalam mimpinya. Rion menceritakan ketika dia menyelidiki mengenai wabah mata merah, dia membaca sebuah buku kuno, di mana di dalam buku tertulis jika bulan yang berwarna merah muncul adalah pertanda kebangkitan Lamia. Gaan meminta Hari untuk berhati-hati karena energi dalam mimpi Gaan akan berakibat sangat buruk untuk Hari. Di luar ruangan, Rion dan Hari membahas masalah ini. Rion kemudian menunjukkan sebuah tempat yang disebut dengan hutan terlarang. Kemunculannya adalah pertanda kehancuran dunia. Tiba-tiba suatu kepanikan datang dari ruangan Gaan, di mana kesadaran Gaan tiba-tiba menghilang. Bukan hanya itu, seluruh pasien mata merah mengalami hal yang sama. Hal ini membuat Hari mengajak Rion untuk segera pergi ke hutan terlarang. Rupanya Hari dan Rion sedari tadi telah diawasi, dan yang mengawasinya adalah Chungha. Chungha melaporkan rencana Rion dan Hari kepada Guidogon. Guidogon lalu memerintahkan Chungha untuk datang ke hutan terlarang. Sementara itu, Kang Lim yang sedang mengawasi Guidoyun didatangi oleh Chungha bahwa dia mendapatkan sebuah perintah. Hari dan Rion akhirnya sampai di hutan terlarang. Mereka kemudian berjalan menelusuri hutan, lalu mengikuti arahan Gaan untuk pergi melewati pepohonan yang rusak. Sedangkan Rion sendiri merasakan energi yang kuat dari sana. Di sepanjang jalan mereka diawasi oleh banyak sosok berwarna merah. Rupanya itu adalah hewan-hewan penghuni hutan yang telah terkena efek wabah mata merah. Di tempat lain, Chungha dan Kang Lim yang akan menjalankan misi dari Guidogon mengatakan bahwa misi itu adalah cara untuk menyelamatkan kakaknya. Kang Lim nampak terkejut dengan perkataan Chungha. Kemudian kita akan dibawa flashback di mana Kang Lim yang bertemu dengan Chungha untuk pertama kalinya. Di sana, Chungha mengatakan jika dia ingin menyelamatkan kakaknya, maka Kang Lim harus ikut bersamanya dan meminta Kang Lim untuk merahasiakannya dari Hari dan teman-temannya yang lain. Karena semua orang yang mengganggu dan ikut campur akan dilenyapkan.
Itulah guys alasan kenapa Kang Lim meninggalkan Hari waktu itu. Kembali ke masa sekarang, Kang Lim berkata kepada Chung Ha jika Kwi Dogon hanya memanfaatkan dirinya, kakaknya, juga Chung Ha. Di hutan, Rion berusaha mengobati hewan-hewan di sana dengan mengurangi mata merah yang mereka derita. Walaupun tidak sembuh total, setidaknya rasa sakit mereka bisa berkurang. Hari dan Rion kembali berjalan menyusuri hutan hingga sampailah mereka ke bangunan tua seperti yang ada dalam mimpi Gaan. Mereka kemudian memasuki bangunan itu dan melihat patung dan juga batu nisan seperti yang Gaan ceritakan. Di sana tertulis, jika penyusup masuk ke sana maka akan meningsoi. Lalu muncullah banyak kunang-kunang Chung Ha yang kemudian mengurung mereka dengan akar pohon. Kemudian Chung Ha dan Kang Lim datang. Chung Ha membuka celah dari akar tersebut sehingga nampak jelas wajah Hari yang kaget sekaget-kagetnya ketika bertemu Kang Lim untuk pertama kalinya. Hal yang sama juga pasti dirasakan oleh Kang Lim. Chung Ha kemudian menutup celah itu. Kang Lim bertanya kenapa Hari berada di sana. Chung Ha kemudian mengatakan jika tujuan mereka ke sana adalah untuk mengambil bola makhluk milik Hari. Itulah yang pimpinan mereka perintahkan. Kang Lim merasa sangat marah karena dari awal Chung Ha berjanji untuk tidak membawa Hari dalam masalah ini. Namun Chung Ha mengatakan jika menggunakan energi bola makhluk maka Kang Lim tidak perlu repot-repot memusnahkan Jubi. Chung Ha menambahkan jika Kang Lim hanya punya dua pilihan, menyelamatkan kakaknya atau melindungi Hari. Kang Lim kemudian mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya kepada Chung Ha. Kang Lim berkata, "Lepaskan Hari karena sejak awal aku tidak membutuhkan bantuanmu. Mulai sekarang aku akan melakukannya sendiri. Aku akan menyelamatkan saudaraku." Rion kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan akar pohon yang mengurung mereka. Rion menyerang Kang Lim dan bertanya apa tujuan Kang Lim yang sebenarnya. Sementara itu, Chung Ha mengikat Hari menggunakan akar pohonnya dan mengambil bola makhluk milik Hari. Chung Ha berkata, "Maafkan aku Hari, satu persatu aku mengambil hal yang paling berharga darimu. Hahaha." Rion kemudian menyerang Kang Lim menggunakan kartu safirnya. Namun Kang Lim berhasil menangkis serangan itu menggunakan pedangnya sehingga kekuatan Rion mengenai batu nisan. Hal itu membuat dua patung di sana bergerak dan akan menyerang mereka. Rion menggunakan kekuatannya untuk menyerang patung-patung itu, namun sayangnya sama sekali tidak mempan. Saat Rion akan diserang dari belakang, Kang Lim berhasil melindunginya. Chung Ha, Kang Lim, dan Rion kemudian bekerja sama menyerang patung-patung itu. Untuk sementara, patung-patung itu hancur berkeping-keping. Namun kepingan-kepingan itu kemudian bersatu menjadi sebuah patung yang lebih besar. Di tengah-tengah pertarungan itu, Kang Lim bertanya kepada Rion mengapa Rion membawa Hari ke tempat berbahaya. Rion mengatakan jika mereka mendengar berita kemunculan Lamia, jadi mereka datang untuk menghentikannya. Kang Lim dan Rion bekerja sama untuk menghancurkan monster patung itu. Kang Lim menyerang lebih dulu. Saat Rion akan menyerang dari sisi atas, betapa kagetnya dia ketika simbol yang mereka pijak adalah simbol milik Aegis. Kelengahan Rion itu dimanfaatkan monster patung itu untuk menyerangnya. Rion terpental, bandulnya pun terjatuh dan Kain mulai muncul. Rion bertanya kepada Kain bagaimana mungkin ada simbol Aegis. Kain mengatakan jika dia tidak tahu pasti. Di sisi lain, Chung Ha dan Kang Lim bekerja sama untuk menyerang monster itu dan mereka pun berhasil. Monster itu hancur berkeping-keping. Ketika kepala patung itu hancur, rupanya ada simbol Aegis juga di dalamnya. Chung Ha kemudian mengajak Kang Lim untuk kembali ke markas. Namun Kang Lim kembali mengarahkan pedangnya kepada Chung Ha dan meminta Chung Ha untuk menyerahkan bola makhluk milik Hari. Saat Chung Ha dan Kang Lim akan bertarung, tiba-tiba batu nisan itu bergerak dan mengeluarkan energinya. Ken kemudian datang dan melepaskan ikatan Hari. Ken menyapa Hari dan mengatakan jika dia terus menekan Rion agar diri Ken bisa muncul. Lalu energi dari batu nisan itu akhirnya membangkitkan Lamia. Lamia terlepas dari segelnya. Dan inilah kali pertama Lamia muncul dan menunjukkan wujud aslinya. Sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Ken mengira jika Lamia belum sempurna mendapatkan kekuatannya. Dengan sombongnya, dia kemudian menyerang Lamia. Sangat mudah bagi Lamia menangkis serangan dari Ken. Kemudian disusul oleh serangan dari Kang Lim dan Chung Ha, namun mereka pun gagal. Hanya dengan jentikan jarinya, Lamia bisa mengembalikan serangan mereka. Serangan itu mengenai Chung Ha sehingga membuat bola makhluk yang diambil dari Hari terlempar. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Hari. Hari mengambil bola makhluk itu dan memanggil makhluk miliknya.
makhluk hari menyerang Lamia. Serangan itu berhasil menembus pertahanan Lamia. Rupanya Lamia mengetahui tentang bola makhluk itu dan berkata, "Rupanya kau adalah anak itu." Hari kemudian menambahkan kekuatan kepada makhluknya, walaupun bola makhluk belum sepenuhnya terisi oleh kekuatan karena sudah terpakai untuk memanggil makhluk. Semua itu dia lakukan untuk menyelamatkan sahabatnya Gaen. Makhluk hari berhasil menyerang Lamia dan Lamia merasa kesakitan. Mereka hampir berhasil. Sayangnya, energi di dalam bola makhluk telah habis. Makhluk milik hari pun lenyap, dan hari pun terpental karena serangan Lamia. Lamia berhasil bebas. Dia sangat marah. Dia kemudian mengeluarkan energi merah yang sangat luar biasa. Kekuatan itu hampir mengenai hari. Namun Ken berhasil menyelamatkan hari kemudian membawanya pergi. Disusul dengan Kang Lim yang pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Chung Ha yang baru tersadar dari pingsannya, namun dia tidak bisa bangun karena serangan dari Lamia. Sementara energi merah hampir mengenainya. Di tengah ketidakberdayaannya itu, dia teringat akan masa kecilnya, di mana karena kekuatan yang dimilikinya, dia dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya. Namun Guido Gon datang untuk membawanya. Itulah yang melatar belakangi Chung Ha menjadi sosok yang jahat. Kemudian datanglah Kang Lim membawa Chung Ha pergi dari hutan itu. Chung Ha bertanya mengapa Kang Lim menyelamatkannya. Kang Lim mengatakan jika dia mengetahui kalau Guido Gon hanya memanfaatkan dirinya. Sementara itu Lamia masih membabi buta mengeluarkan kekuatannya karena saat itu adalah bulan purnama merah. Dan film pun selesai. Wah, seru banget episode kali ini ya, tapi menggantung dan makin membuat penasaran. Untuk itu kalian harus mantengin terus channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Nah, sekian dulu ya alur film kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.